Salam, selamat pagi saudaraku sahabat GKPS TV yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dan melakukan firman yang akan kami dengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan di sini. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan membuka hati Lydia, seorang penjual kain ungu. Itulah sebagai judul daripada renungan pagi ini. Siapakah Lydia? Lydia adalah seorang tokoh perempuan dari antara perempuan-perempuan yang berkumpul di salah satu sinagoge orang Yahudi. Lydia disebut seorang yang takut akan Allah. Dan yang pasti, dia sudah menerima pengajaran di sinagoge di tempat asalnya Tiatira. Dalam sinagoge itu, mereka berdoa dan membaca hukum Taurat dan kitab para nabi. Ia telah menyembah Allah dan setia melakukannya. Namun, walaupun ia telah beribadah kepada Allah, tentu menurut agama Judaisme atau agama nenek moyang orang Yahudi, ia belum mengerti firman Tuhan dan belum tahu siapa sebenarnya yang telah disembahnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bukan secara kebetulan yang mana dalam pergerakan penginjilan yang dilakukan Paulus setelah ia ditangkap Tuhan dan bertobat, Paulus sangat responsif terhadap visi yang langsung diberikan kepadanya. Lalu bersama dengan temannya, secara khusus Silas, mereka pergi ke Filipi, yaitu salah satu kota di Makedonia. Pada suatu hari, tepat pada hari Sabat, Paulus dan Silas mereka pergi keluar gerbang kota, menyusuri tepi sungai, dan di sana mereka menemukan tempat sembahyang orang Yahudi. Dan di dalamnya sedang ada perempuan-perempuan sedang berkumpul, kalau kita baca dalam Kisah 16 ayat 13. Lalu Paulus dan Silas duduk dan berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada di situ. Dalam bagian inilah Paulus dapat memenangkan salah satu perempuan dari warga kota itu. Dan itulah yang bernama Lydia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ternyata Lydia bukan hanya perempuan biasa-biasa saja. Tetapi dia adalah seorang pedagang kain ungu. Kain ungu bukan bahan dagangan biasa. Zaman itu, kain ungu adalah barang mewah, berkualitas yang hanya bisa dibeli kalangan tertentu. Karena pembuatannya rumit dan mahal harganya. Lydia boleh dikatakan bahwa dia adalah seorang pebisnis kelas tinggi dan seorang yang kaya raya. Nah, ketika Paulus berbicara dan mengajarkan tentang seseorang yang nyata, yaitu Yesus,
yang Paulus katakan sebagai Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu, yang sudah disalibkan untuk menghapus dosanya, yang telah bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga dan menampakkan dirinya pada murid-muridnya, kemudian naik ke surga. Lydia benar-benar tekun mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Paulus ini. Dan Tuhan membuka hatinya, sehingga Lydia mengaku percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, jelas tidak seorang pun akan dapat mendengar dan mengerti firman Tuhan jika Tuhan tidak membukakan hatinya. Dan jika Tuhan membuka hati seseorang, ia akan siap mendengar dan memperhatikan firman Tuhan serta memiliki kuasa untuk melakukannya. Itulah sebagai tanda seseorang yang hatinya sudah dibukakan Tuhan. Seperti Lydia, setelah mengaku percaya Yesus, lalu ia memberi dirinya dibaptis beserta seisi rumahnya. Dan setelah itu Lydia juga memiliki keinginan untuk melayani, sehingga kemudian ia membujuk Paulus dan teman-temannya untuk tinggal di rumahnya selama pelayanan mereka di Filipi. Berkat keterbukaan itu, rumah Lydia langsung diberikannya menjadi tempat ibadah setiap minggu bagi seisi rumah dan juga tetangga dan kerabatnya. Lydia bukan hanya membuka diri terhadap Injil, melainkan juga membuka diri terhadap usaha pemberitaan Injil. Dia mempersilahkan rumahnya menjadi tempat pekabaran Injil. Bahkan terkesan mendesak para pemberita Injil menginap di rumahnya. Dukungannya kepada Paulus memiliki peran besar bagi penginjilan pada saat itu, sehingga gereja Filipi menjadi gereja yang bertumbuh pesat dalam hal pertumbuhan rohani. Nah, marilah kita luangkan juga waktu kita untuk mendengarkan seperti yang dilakukan Lydia. Marilah kita ingat bahwa meskipun panggilan yang kita terima dan pengetahuan kita tentang kitab suci penting, tetapi hal terpenting adalah membina hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ketaatan dan berkat yang diberikannya kepada kita tidak hanya terletak pada mendengarkan, sehingga pikiran kita mengerti, tetapi juga dalam membuat hati kita terbuka untuk diubahkan olehnya. Seperti halnya Lydia, sehingga kita bisa menjadi Lydia-Lydia masa kini atau zaman now. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga, yang telah memberikan firman-Mu untuk mengingatkan kami, agar kami yang sudah lama mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami terbuka juga, seperti Lydia membukakan hati untuk mendukung pekerjaan pekabaran Injil yang terus-menerus. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami sehingga kami Bapa dapat menyampaikan firman-Mu baik melalui dukungan-dukungan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Kami berdoa Bapa baik untuk seluruh pemirsa sahabat GKPS TV. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka, juga dalam segala harapannya. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan,
mau jadi ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, ajarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. GKPS TV